to my channel. So glad to be back on camera. Jadi minggu ini itu gue bongkar-bongkar buku lama, dan kemudian gue ngedapetin beberapa buku-buku di kardus lama itu yang paling gue suka, beberapa buku yang gue suka, dan gue pengen banget baca ulang buku-buku tersebut gitu. Karena kenapa? Karena kenapa enggak? Suka-suka dong, gue pengen baca lagi. Ya meskipun benar sih kalau membaca 2 atau 3 kali atau lebih berkali-kali buku yang sama itu emang sebuah pemborosan, tapi bagi gue itu adalah pengecualian untuk buku-buku yang paling suka. Oke? Karena bisa jadi ketika lo membaca buku lama itu dibaca ulang hari ini, lo bisa mendapatkan insight atau pemahaman-pemahaman baru dari buku tersebut, meskipun buku itu udah lo baca bertahun-tahun yang lalu. So contohnya kayak gini, misalnya dulu ketika usia 19 tahun lo pernah baca buku Lolita, ya kan? Dan bisa jadi ketika lo baca ulang buku Lolita tersebut di usia 40 tahun, itu pemahaman lo bisa jauh beda banget loh. Nah, jadi itu sering kejadian sama gue ketika buku yang gue baca ulang, justru gue kayak baca sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru yang gue dapatkan dari buku tersebut. Begitu. So, here are the books yang akan gue baca ulang. Kita masuk ke buku yang pertama, yaitu tadang! Kitab Omong Kosong dari Seno Bumira Aji Dharma. Jadi buku ini terdiri dari 620 halaman dan dia terdiri dari 3 part. Sebenarnya ini yang pertama adalah Persembahan Kuda, yang kedua adalah Perjalanan Maneka, yang ketiga adalah Kitab Omong Kosong. Oke. Nah, jadi gue inget banget dulu zaman kuliah pernah punya buku ini, tapi udah gak ketemu lagi karena gak dibalikin. Kayaknya ada yang minjem tapi terus lupa atau sengaja melupakan, gue gak tahu ya. Dan buku itu gak ada di tangan gue. Nah, kemudian gue pinjem lagi lah ini buku dari teman, dan gue pengen baca lagi buku ini karena jujur gue suka banget sama buku Kitab Omong Kosong ini. Jadi kalau teman-teman semua tahu kisah cinta Rama dan Sinta, di mana Rama memperjuangkan cintanya terhadap Sinta secara heroik dan akhirnya itu berujung manis yang mereka bersatu gitu kan. Tapi nggak begitu dengan diceritakan di Kitab Omong Kosong ini, sama sekali jauh berbeda. Pokoknya buang deh jauh-jauh tuh kisah cinta heroik manis memanja dari Rama dan Sinta, karena di sini justru kisah cinta atau perasaan cintanya si Rama ini dipertanyakan di sini. Apakah dia benar-benar cinta secara murni pada Sinta, atau memang karena mempertahankan ego or something like that. Pokoknya baca aja. Terus sementara itu si Sinta di sini diceritakan dia dibuang dari kerajaan. Sementara dia lagi hamil besar nih, hamil anaknya Rama, kembar Silawa dan Kusa. Terus juga ada part tentang cerita perjalanan Maneka. Jadi Maneka ini adalah seorang PSK. Jadi tiba-tiba dia punya sebuah tato gambar semacam itu di punggungnya, itu kuda, ya kan? Nah, kabar ini tersebar ke seantero negeri sehingga seluruh pria-pria pengen nih sama si Maneka ini, dan malah istri-istrinya para pria ini nyuruh suami-suami mereka untuk cus ke Maneka gitu. Pokoknya kalian harus baca Kitab Omong Kosong ini karena isinya nggak omong kosong sama sekali. Oke? Baik. Selanjutnya yang akan gue baca adalah Sherlock Holmes A Collection Editions. Jadi Sherlock Holmes A Collection Edition ini terdiri dari 4 part. Yang pertama itu ada The Adventure of Sherlock Holmes, kemudian The Memoirs of Sherlock Holmes, dan The Case Book of Sherlock Holmes, dan terakhir The Return of Sherlock Holmes. Jadi satu bagian itu terdiri dari beberapa cerita yang berbeda-beda. Buku ini terdiri dari 935 halaman, tebal banget.
luar biasa. Tapi enaknya ini bacanya nggak perlu harus dari awal sampai akhir. Kamu bisa pilih cerita yang kamu suka, yang kamu inginkan, yang kira-kira judulnya benar-benar menggoda, benar-benar waduh gue pengen baca nih, ini kasusnya soal apa, penyelesaiannya gimana, endingnya seperti apa gitu. Jadi nggak ada tuntutan sih sebenarnya, dan kalaupun baca dari tengah, belakang, depan, itu ceritanya tetap akan kamu pahami. Buku ini bercerita dari sudut pandangnya Dr. John Watson atau partnernya Sherlock Holmes. Jadi ceritanya dia itu punya blog di sini dan dia menuliskan kasus-kasus yang dipecahkan atau kasus-kasus yang ditangani sama Sherlock Holmes dari sudut pandangnya Dr. John Watson ini, dan itu asik banget. Berbeda karena kita membacanya nggak dari Sherlock Holmes yang bercerita, tapi orang terdekat yang benar-benar memahami dia, paham sama dia, dan ngikutin jalan ceritanya dia, ngikutin kasus-kasusnya dia dari awal sampai akhir. Jadi kenapa gue memutuskan untuk membaca lagi buku Sherlock Holmes ini? Yang pertama karena gue emang suka banget sama cerita detektif-detektifan seperti ini. Itu menantang pemikiran yang kreatif sih. Maksudnya gue jadi harus mikir, ini kira-kira pelakunya siapa? Terus penyelesaian kasus ini gimana ya? Yang bersalah sebenarnya siapa? Yang korban di sini sebenarnya siapa gitu? Karena banyak cerita di sini yang mengecoh sekali. Yang kadang kita pikir ini loh pelakunya, ini loh ternyata nih motifnya ini, tapi sama sekali bukan. Dan gue suka banget itu menebak-nebak sepanjang membaca. Jadi bacanya sama sekali tidak boring, tidak membosankan, karena setiap kalimat yang kita baca, paragraf yang kita baca itu kita terus mikir. Jadi nggak mungkin boring sih jadinya. Dan sudut pandang penceritaan dari John Watson, si partnernya Sherlock Holmes ini menarik sekali. Dia menambahkan hal-hal yang mungkin Sherlock Holmes tidak memahaminya atau Sherlock Holmes tidak menyadarinya, seperti ketika Sherlock Holmes mulai merasakan jatuh cinta, meskipun Sherlock Holmes mengatakan atau mengingkari hal tersebut, tapi dari sudut pandangnya Dr. John Watson, it's love. Dan terlebih lagi gue udah mulai lupa sama cerita-ceritanya di sini karena itu udah lama banget gue baca buku ini, tahun 2017 terakhir. Jadi kayaknya ini worth it banget buat gue baca lagi karena gue sudah lupa. Apalagi ceritanya banyak banget di sini, kasusnya banyak banget di sini. Baik, selanjutnya buku yang akan gue baca ulang adalah The Cuckoo's Calling by Robert Galbraith. For your information, Robert Galbraith ini adalah nama alias dari J.K. Rowling yang nulis Harry Potter. Ya, bener, that's right. Gue juga nggak tahu sih, belum mencari tahu kenapa dia harus memakai nama samaran seperti ini. Mungkin kalau ada yang tahu boleh komen di bawah ini. Kayaknya untuk sekarang gue memang lagi pengen banget baca cerita detektif dan hal-hal berbau kriminal, makanya gue memilih dua buku di sini yang auranya detektif dan kriminal. Nah, si buku The Cuckoo's Calling ini memang tentang kriminalitas, yaitu seorang model yang jatuh dari ketinggian balkon, dan ini latarnya masih sama kota London, sama seperti Sherlock Holmes tadi. Dan kematiannya itu seakan-akan bunuh diri pertamanya, tapi kemudian perlahan-lahan satu persatu misteri-misteri terkuak dari kematian si supermodel ini. Dan itu keseruannya di sana nanti. Kenapa si supermodel ini meninggal, apa motif dia bisa dibunuh gitu kan, karena memang ada kecurigaan dia dibunuh. But gue akan bocorin, silahkan baca aja ya. Nah, kenapa gue akhirnya memutuskan untuk baca The Cuckoo's Calling ini? Karena jujur ini udah lama banget bukunya, gue lupa. Endingnya gue ingat, tapi cerita-cerita di pertengahannya, keseruannya, misteri-misterinya gue sama sekali udah lupa banget ini ceritanya seperti apa. Karena ternyata terakhir gue baca buku ini tahun 2014. Wow. Oke, itu dia buku-buku yang akan gue baca ulang karena gue suka banget ketiga buku ini, favorit sekali dan seru, asik banget. Dan kalau misalnya kamu terinspirasi juga untuk baca buku ini, silahkan, itu menurut gue sangat worth it. Dan semoga gue nanti bisa mendapatkan pemahaman atau insight baru dari membaca buku lama yang bertahun-tahun yang lalu gue baca lagi sekarang. So, thank you for watching my
video today.